Ya, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bapak. Pak. Ya, Pagi, Pak. sepertinya kalian sudah Pagi, semangat Pak. ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, ada baiknya kita mulai pelajaran hari ini ya. Ya, sebelum memulai pelajaran, saya meminta Kinanti untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan Kinanti. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama lain, silakan berdoa menurut ajaran dan percayaan masing-masing. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kinanti sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya saya akan melatih kefokusan kalian, akan mengecek. Yang pertama saya akan mempunyai permainan. Jadi permainannya itu jika saya bilang kalian pegang telinga, nah kalian harus mengikuti saya. Namun jika saya hanya mengatakan pegang mulut, nah kalian harus diam, tidak boleh mengikuti. Sudah paham? Baik, saya akan mulai ya. Pegang telinga. Salah. Harusnya kalian tidak boleh mengikuti, jadi kurang fokus. Sekali lagi. Kalian pegang mata. Ya, yang benar hanya bening. Lagi, satu kali lagi. Kalian pegang mulut. Pegang rambut. Baik, nampaknya sudah fokus. Ini. Selanjutnya saya akan memulai pelajaran hari ini. Saya akan share screen sebuah PPT. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai fabel dan legenda. Menurut kalian, apa sih fabel itu yang ada di pikiran kalian? Saya akan bertanya kepada Mbak Ratna. Apa itu fabel? Atau apa yang Mbak Ratna pikirkan mengenai fabel? Fabel itu biasanya isinya hewan, Pak. Ya, betul sekali. Lalu untuk legenda, saya akan bertanya kepada Mbak Anes. Menurut Mbak Anes, legenda itu apa sih? Atau apa yang ada dalam pikiran Mbak Anes jika mendengar kata legenda? Asal muasal terjadinya sesuatu, Pak. Ya, betul sekali. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai fabel dan legenda setempat yang dibaca dan didengar. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian fabel legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Lalu yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengenali unsur-unsur fabel atau legenda setempat yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur fabel atau legenda setempat yang dibaca dan didengar. Apakah ada yang ditanyakan dari tujuan pembelajaran hari ini? Belum ada, Pak. Baik, selanjutnya. Nah, saya akan memaparkan peraturan pembelajaran. Untuk yang pertama, siswa paling lambat masuk ke ruang Zoom 15 menit setelah pelajaran dimulai. Jadi mohon maaf jika setelah 15 menit tidak akan saya ACC ya. Lalu yang kedua, presensi di LMS dengan toleransi keterlambatan 15 menit. Jadi setelah 15 menit akan saya anggap tidak masuk. Lalu yang ketiga, siswa menyalakan dan mematikan kamera sesuai arahan guru. Jadi di sini kalian boleh mematikan kamera jika saya sedang memaparkan PowerPoint seperti ini ya. Namun jika saya sedang menerangkan atau menyapa kalian, kalian wajib menyalakan kamera. Lalu yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang kelima,
Dimohon memberitahu guru jika berhalangan hadir. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Baik, Tidak, saya Pak. melanjutkan. Nah, langkah kegiatan pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mengamati ilustrasi. Ilustrasi apa sih yang akan diamati? Kita akan mengamati ilustrasi yang berhubungan dengan fabel serta legenda. Lalu yang kedua, memberi kesimpulan mengenai pengertian dan unsur-unsur fabel serta legenda. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur fabel serta legenda. Sudah jelas ya untuk ini? Bagaimana? Jelas, Pak. Baik. Lalu akan saya bertanya lagi. Apa itu fabel dan legenda? Untuk fabel terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada Mbak Bella, Yasinta Bella. Ya, Pak. Fabel itu cerita binatang, Pak. Baik. Lalu saya akan bertanya kepada Mbak Kania mengenai legenda. Menurut Mbak Kania, legenda itu apa? Menurut saya, legenda itu asal-usul, Pak. Bagaimana? Asal-usul suatu daerah, Pak. Baik, akan saya tegaskan sekali lagi, fabel merupakan sebuah cerita rakyat, maksud saya merupakan cerita khayalan yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh binatang, namun menggambarkan perilaku-perilaku manusia. Jadi misalnya binatang itu dapat berbicara, dapat menangis, nah itu kan seperti manusia. Lalu yang kedua adalah legenda. Legenda itu apa? Legenda adalah sebuah cerita khayalan atau dongeng yang menggambarkan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan asal-usul suatu daerah atau suatu peristiwa. Jadi misalnya ada sebuah gunung, Gunung Merapi misalnya. Nah, diyakini oleh masyarakat jika gunung tersebut asal-usulnya berasal dari seseorang yang bertapa lalu dikutuk menjadi batu. Begitu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Atau sudah jelas mengenai pengertian? Jelas, Pak. Jelas, Baik. Pak. Selanjutnya saya akan menunjukkan sebuah ilustrasi. Ini ada yang tahu gambar apa saja di sini? Buaya, Betul. Lalu, Gajah. Gajah, gajah, kambing, kambing, bebek. bebek. ya, benar sekali. Nah, apa kaitan gambar ini dengan materi yang kita pelajari? Ini, Pak, berhubungan dengan fabel. Ya, Karena dia ini hewan. ya, terima kasih Mbak Ratna. Nah, jadi hubungan gambar ini dengan yang kita pelajari adalah gambar-gambar ini seperti gajah, seperti buaya, bebek, dan kambing ini termasuk ke dalam unsur-unsur fabel. Ada yang tahu unsur apa? Mungkin untuk siapa ya? Saya akan bertanya kepada Mbak Wening. Hadir Mbak Wening? Iya, Pak. Ya. Gimana, Pak? Di sini terdapat gajah, buaya, bebek, kambing. Nah, ini termasuk dalam unsur apa jika dalam fabel? Tokoh, Pak. Ya, benar sekali. Jadi dalam gambar ini termasuk dalam unsur-unsur tokoh. Lalu yang kedua, ini gambar apa? Ada yang tahu maksud dari gambar ini? Ini seperti seseorang yang menendang sebuah kayu ya. Lalu di belakangnya ada gunung, ada danau. Nah, itu ada yang tahu maksudnya? Kaitannya? Mungkin untuk Mbak Benedikta, untuk Mbak Ayu, tahu? Legenda, Pak. Ya, benar sekali.
Tapi di sini ada kaitannya dengan legenda. Bagaimana? Jadi di sini ada seseorang yang menendang kayu. Nah, di belakangnya terdapat latar gunung serta danau. Tahu kaitannya? Tidak, Pak. Ya, baik, akan saya jelaskan. Jadi di sini ada seseorang yang tampaknya menendang sebuah kayu. Nah, perilaku seseorang ini atau orang yang menendang kayu ini dipercaya oleh masyarakat menimbulkan asal-usul suatu tempat. Nah, apakah tempat itu? Tempat itu adalah gunung yang ada di belakang orang ini, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Mungkin kalian sudah mendengar ya, karena ini sangat populer sekali. Sudah ada yang mendengar tentang Sangkuriang? Sudah, Pak. Pak. Ya, Sudah, Pak. baik. Selanjutnya saya akan menampilkan kesimpulan. Nah, di sini terdapat kesimpulan. Yang pertama, dapat menjelaskan pengertian dan struktur fabel atau legenda. Dari yang kita pelajari hari ini, apakah kalian tahu pengertian fabel itu apa? Saya akan bertanya kepada Mbak Ani. Apa itu fabel? Baik, Pak. Saya mencoba menjawab ya, Pak. Ya, Fabel adalah cerita yang berisikan tentang binatang-binatang, Pak. ya, betul sekali. Lalu untuk legenda saya akan bertanya kepada Mbak Erna. Apa itu legenda menurut Mbak Erna? Ya Pak, menurut saya legenda itu adalah menceritakan tentang asal-usul suatu peristiwa. Ya, benar sekali. Lalu mengenai unsur-unsur fabel, saya akan bertanya sebentar kepada Mbak Kania. Unsur-unsur fabel. Salah satu saja unsur fabel itu apa? Sebentar, Pak. Tema, Pak. Ya, betul. Alur, Apalagi ada yang menambahkan? Amanat. Ya, betul sekali. Ya, jadi akan saya tegaskan lagi pengertian fabel adalah suatu cerita rakyat. Maksud saya suatu cerita khayalan yang berhubungan dengan binatang dan menggambarkan perilaku-perilaku manusia. Jadi binatang tersebut dapat menangis atau dapat berbicara. Nah, sementara legenda adalah suatu cerita khayalan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas masyarakat yang dikaitkan dengan asal-usul suatu peristiwa atau asal-usul suatu tempat. Gitu. Lalu untuk strukturnya, fabel dan legenda itu hampir sama, anak-anak. Jadi terdapat tema, tokoh, penokohan, alur, lalu amanat. Nah, gitu. Nah, di sini saya menunjukkan sumber-sumber yang dapat kalian gunakan untuk belajar. Terdapat buku BSE Bahasa Indonesia, penerbit Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, karangan Atika Anindyarini dan Sriningsih tahun 2008. Lalu yang kedua, kalian bisa mengakses YouTube dengan judul Mengenal Fabel dan Legenda. Video pembelajaran kelas 7 semester genap. Link YouTube akan saya share di grup kelas nanti ya. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan mengenai ini, sumber belajar ini? Paham, Pak. Baik. belum ada, Pak. Selanjutnya mengenai refleksi. Yang pertama, saya akan menanyai kepada Mbak Anes. Bagaimana perasaan Mbak Anes setelah mempelajari materi hari ini? Perasaan saya senang, Pak. Saya bisa mengenal unsur-unsur pengertian fabel sama legenda, Pak. Baik.
Yang kedua, saya akan bertanya kepada Mbak Wening. Kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran hari ini apa menurut Mbak Wening? Bagaimana Mbak Wening? Apakah terdengar? Apakah hadir? Terdengar Pak, mohon maaf tadi putus-putus. Oh ya, Kalau kesulitannya untuk saya pribadi belum ada. baik. Belum ada ya. Nah, lalu yang terakhir, saya akan bertanya kepada Mbak Ratna mengenai manfaat yang dipelajari dari Fabel dan Legenda ini. Manfaat apa yang Mbak Ratna rasakan atau kedepannya apa, Mbak Ratna, setelah mempelajari Fabel? Saya tahu ini Pak, amanat dari contoh fabel atau legenda Pak dalam kehidupan saya. Ya, betul sekali. Jadi, manfaat yang akan kita dapatkan setelah mempelajari fabel dan legenda ini adalah kita dapat menerapkan amanat-amanat yang terdapat dalam cerita-cerita yang kita baca. Misalnya amanat mengenai budi pekerti, mengenai kerendahan hati, mengenai saling tolong-menolong, begitu. Sudah jelas? Baik. Jelas, Pak. Selanjutnya, saya akan memberi tugas kepada kalian, yaitu kalian diharapkan, maksud saya kalian diminta mencari satu fabel dan satu legenda, selain yang saya contohkan tadi ya. Nah, lalu kalian analisis struktur, analisis unsur-unsurnya, lalu kalian kumpulkan di Google Classroom. Bisa mengerti? Mengerti, Pak. Ya, deadline pengumpulan paling lambat 1 minggu setelah pertemuan hari ini ya, jam 8 malam. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Baik, terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.15. Kita tutup pembelajaran hari ini ya. Oh ya, sebelum ditutup, kalian jangan lupa mengisi presensi ya di LMS. Iya, Pak. Baik, terima kasih karena sudah selesai. Saya akan meminta Mbak Anes untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Anes. Selamat melanjutkan aktivitas kalian dan tetap semangat. Kalian boleh meninggalkan grup ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.